Olivia Marsha Dwananda, saya merupakan mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Hari ini, di video kali ini, saya bakal ngebahas tentang dasar-dasar jurnalistik. Jadi saya akan jelasin beberapa kayak sejarah, bla 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 bla. Kalau penasaran, tetap nonton. Hey. Jurnalistik lahir sekitar 100-44 sebelum Masehi di Roma pada masa pemerintahan Julius Caesar. Pada masa ini terdapat sebuah papan tulis putih bernama Forum Romanum yang berguna untuk menampung aspirasi rakyat serta untuk menyampaikan berbagai pesan pada masa itu di pusat kota. Kemudian hal ini menjadi konsep awal jurnalistik, yaitu untuk menyampaikan pesan, mengabarkan pesan, serta memberikan berita kepada masyarakat yang kemudian terus dikembangkan oleh para jurnalistik hingga sekarang ini. Yang selanjutnya adalah mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Ada 10 alasan mengapa jurnalistik kemudian masuk ke dalam media massa. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Jurnalistik tentunya sangat berperan penting dalam menyampaikan pesan kepada halayak ramai. Media yang dapat digunakan dalam jurnalistik ini adalah media massa yang seperti kita ketahui, koran, televisi. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau media sosial yang banyak dipakai oleh orang banyak, dan ini membuktikan bahwa jurnalistik itu sangat berguna untuk menyampaikan pesan. Bahkan pesannya itu sangat meluas atau bisa dicapai oleh berbagai kalangan dan usia. Yang kedua adalah untuk memberi hiburan. Dalam media komunikasi massa, jurnalistik sangat berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Apabila jurnalis memberikan informasi yang monoton dan begitu-begitu saja, maka masyarakat akan tidak tertarik pada informasi tersebut. Jadi dengan kreativitas jurnalis, masyarakat akan semakin tertarik sehingga mereka mempunyai banyak informasi yang menurutnya itu bermanfaat dan menarik. Yang ketiga adalah untuk memberikan pengaruh. Jurnalistik memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap massa. Contohnya pada saat sekarang ini kita sedang dalam masa karantina. Mengapa kita bisa demikian? Karena di media massa, di TV, di mana saja, di sosial media, para jurnalis itu memberikan informasi pentingnya social distancing, pentingnya berada di rumah, bahayanya di luar, sehingga hal ini membuktikan bahwa jurnalis memberikan pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Yang keempat adalah mendidik masyarakat. Jurnalis melalui media massa atau komunikasi massa tentu saja memberikan informasi serta pengetahuan yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai narkoba, masyarakat menjadi tahu cara mencegah narkoba, bahayanya, serta efek samping apabila menggunakan narkoba. Serta apabila kita melakukan transaksi narkoba, maka kita akan mengalami hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau bahkan hukuman penjara yang akan menanti kita. Maka dari itu, jurnalis kemudian menjadi salah satu sarana untuk mendidik masyarakat, yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa jurnalis masuk dalam komunikasi massa. Yang kelima adalah untuk mengenalkan seni. Tentu saja dalam dunia jurnalistik melalui komunikasi massa, jurnalis dapat memberikan berbagai informasi mengenai kesenian maupun budaya yang sebelumnya masyarakat mungkin saja belum ketahui. Dan dengan berbagai konten yang jurnalis berikan, bisa saja mereka menyisipkan berbagai budaya atau kesenian yang kemudian menarik masyarakat, dan mereka akhirnya mengetahui bahwa itu adalah sebuah kebudayaan dari mana, asalnya dari mana, dan tahu apa itu budayanya. Yang keenam adalah yang menginspirasi. Tentu saja dalam komunikasi massa membutuhkan jurnalis yang memberikan visual yang menarik, sehingga dari visual yang menarik inilah masyarakat menjadi termotivasi atau terinspirasi sehingga dapat melakukan sesuatu dari apa yang diberikan oleh si jurnalis ini. Contohnya seperti apabila kita terus-menerus melakukan kampanye dilarang membuang sampah, maka masyarakat akan terinspirasi sehingga ia kemudian menjadi tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh adalah menarik perhatian. Hubungan jurnalis dengan komunikasi massa adalah untuk menarik perhatian berdasarkan informasi yang ia berikan.
Biasanya masyarakat tertarik pada informasi tersebut karena judul atau visual yang diberikan oleh jurnalis sangat menarik. Bahkan informasi yang sepele sekalipun akan mendapat banyak perhatian masyarakat apabila jurnalis benar dalam menyampaikan informasinya. Yang delapan adalah pengatur norma. Jurnalis tentunya dalam komunikasi massa, di sini terdapat berbagai macam pemikiran yang ada di dalam masyarakat dengan norma-norma yang berbeda serta pemikiran-pemikiran yang tentunya tidak sama. Jurnalis yang baik tentu saja dapat membedakan mana norma yang dapat digunakan dalam penyampaian pesannya, sehingga masyarakat yang menerima pesan tersebut juga dapat menjaga norma yang baik serta menjaga ketenangan dalam masyarakat. Yang kesembilan adalah membangun opini. Jurnalis memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang menjadi penerima pesan dapat memberikan feedback terhadap informasi tersebut. Opini publik ini dapat bisa berupa negatif maupun positif, dan opini ini juga dapat mempengaruhi kehidupan orang lain sehingga jurnalis dapat membangun atau menggiring opini masyarakat. Yang ke-10 adalah sebagai jembatan. Tentu saja jurnalis dapat menjadi jembatan bagi berbagai pihak sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi. Contohnya dalam dunia pemerintahan, apabila pemerintah memberikan suatu pesan tersebut akan dapat diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyetujui atau tidak pesan tersebut. Yang ketiga adalah UU Pers Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tentang peran pers. Terdapat 4 peran pers ini, yaitu to inform, to educate, to entertain, and social control. Yang pertama itu adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat. Yang kedua itu untuk mengedukasi atau mendidik masyarakat. Yang ketiga untuk sebagai sarana hiburan masyarakat. Yang keempat adalah sebagai pengawas sosial di masyarakat. Yang selanjutnya adalah teori-teori pers serta negara penganutnya. Yang pertama adalah social responsibility theory. Dasar pemikiran ini adalah kebebasan pers tentu saja harus disertai dengan kewajiban atau tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers tentu saja harus diiringi dengan etika serta moral terhadap masyarakat sehingga ia tetap dapat menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Negara yang menganutnya ialah Amerika Serikat. Yang kedua adalah libertarian theory. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran tidak hanya dimiliki oleh penguasa. Pers dapat memberikan kebenaran atau mengungkapkan fakta kepada masyarakat yang kemudian akan berguna. Pers juga tidak harus memiliki kebijakan nasional sehingga dapat menjamin kebebasan pers. Teori ini diperkirakan dipakai di Inggris, yang kemudian dipakai di Amerika, dan bahkan sekarang ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah Soviet Communism Theory. Teori ini menitikberatkan kepada kekuasaan tunggal, yaitu pers hanya dimiliki oleh partai dan pemerintah, sehingga menurutnya semua perbuatan yang mendukung komunikasi adalah sebuah perbuatan moral, dan ketika sebaliknya maka dianggap sebagai perbuatan immoral. Pers ini digunakan oleh berbagai negara komunis, contohnya seperti Rusia, Cina, dan negara-negara komunis lainnya. Yang keempat adalah authoritarian theory. Teori ini berkembang pada negara politik yang mengandung fasisme. Negara ini menetapkan bahwa pemerintah merupakan pemegang kekuasaan absolut yang tidak dapat diganggu-gugat. Artinya, pemerintah langsung mengawasi serta berkuasa dalam media pers, sehingga pers tidak lagi menjadi bagian dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai penyaluran aspirasi. Negara-negara yang menganutnya adalah Inggris, Jerman, Rusia, bahkan negara-negara Asia serta Amerika Latin. Sekian video hari ini, terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat, sampai jumpa.